Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Selamat pagi, siang, dan sore. Kami dari kelompok sentimen analisis akan sedikit menjelaskan mengenai tugas akhir kelompok kami untuk memenuhi nilai di mata kuliah NLP. Nah, di sini kami membuat model sentimen analisis dari salah satu Marketplace. marketplace. Mungkin langsung aja. Oke. Di sini yang pertama kita itu harus mengimpor library terlebih dahulu. Nah, library di sini tuh ada beberapa ya teman-teman. Ada Pandas, ada NumPy, ada Matplotlib, Shibon, NLTK Sentiment, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat gitu di sini. Kemudian setelah kita mengimpor library, kita melakukan load dataset. Nah, di sini datasetnya disimpan di eh, sudah kita download dan dengan nama review.csv. Kemudian kita read dan kita tampilkan ada 568.454 data dengan 10 kolom. Nah, kemudian kita melakukan import NLTK eh, untuk menentukan feather legs icon. Lanjut. eh, nah, ketika ditampilkan, kita di sini ada beberapa kolom yang tadi sudah dijelaskan teman-teman. Ada ID, product ID, user ID, profile name, dan lain-lain. Kemudian lanjut. Nah, di sini juga kita melakukan penghitungan polaritas. Nah, polaritas di sini itu diinisiasi ke dalam trace. Oke, lanjut. Kemudian ditampilkan race-nya dan di sini ada beberapa data yang mana ada negatif, ada netral, ada positif, dan lain-lain. Selanjutnya menentukan nilai kualitas ke dalam data data frame. Nah, di sini tuh mungkin tadi kan kita sudah menampilkan apa ya, data dari model namanya model feathers. Nah, untuk biar bisa lebih enak dibaca dan enak dilihat, kita membuat data yang tadi di atas tuh yang acak-acakan dalam bentuk tabel gitu. Nah, kurang lebih tabelnya kayak di bawah. Ini teh isinya sama kayak yang sebelumnya ada di atas. Cuman biar lebih mudah dibaca, jadi kita buat dalam bentuk tabel. Mungkin di next aja ya. Nah, di setelah tadi dihitung polaritasnya, kita inisiasi tokenizer dan model. Nah, maksudnya di sini tuh kita load lagi model namanya Roberta di di tokenize juga gitu di fungsi yang ini. Nah, kita juga pas udah install lagi model Roberta, kita lakukan hal yang sama di model ini sama yang kayak di atas sebelumnya itu polaritas, menggunakan model Roberta atau model yang baru. Nah, kurang lebih isinya kayak gini. Nah, di sini juga kita udah coba testing ya, gunain model Roberta kayak I love this product, gimana sih hasilnya gitu. Mungkin juga teman-teman bisa perhatiin ya, kalau tadi di bagian feathers tuh ada kompon, sedangkan di Roberta mah enggak. Memang kedua model itu punya dua cara kerja yang berbeda, makanya kami menggunakan dua model ini. Oke, yang selanjutnya, tadi kan kita sudah menghitung nilai polaritas ya. Baik itu nilai polaritas menggunakan model feather dan polaritas menggunakan model Roberta. Nah, kemudian kita gabungkan keduanya agar ya terlihat lebih rapi gitu ya. Jadi antara nilai polaritas Roberta dan nilai polaritas eh, Fader ini bisa bisa dilihat berdampingan gitu. Nah, kita inisiasi terlebih dahulu variabel library res ya. Nanti ini kita simpan untuk menyimpan nilai dari polaritas Fader dan Roberta. Nah, kemudian ini kita yang tadi ya masukkan nilai result dari polaritas Roberta dan Federnya, lalu kemudian tadi dimasukkan ke dalam library OS ya, dan ini kita print
Ini hasilnya ada nilai polaritas Feder dan Roberta. Kemudian kemudian yang selanjutnya, nah ini karena datanya cukup banyak, jadi ya memang akan terlihat sangat banyak di sini. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan memasukkan nilai polaritas si yang didapat dari model Feder dan model Roberta tadi ke dalam data frame ya, agar terlihat lebih rapi. Nah, ini bisa dilihat ya, kita sudah memasukkan nilai polaritas model Feder dan model Roberta tadi ke dalam data frame yang kita miliki. Nah, ini teksnya ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan menentukan labelnya, karena tadi di data frame ini kita belum punya labelnya ya, label dari si komentar ini ya, kita belum punya, kita tadi cuma punya nilai-nilai polaritasnya saja. Nah, maka dari itu kita akan membuat labelnya. Nah, labelnya ini didasarkan dari nilai-nilai polaritas yang tadi sudah dihasilkan ya, yang dihasilkan oleh model ya. Nah, di sini kita bikin fungsi namanya categorize sentiment. Namanya categorize sentiment. Nah, ini untuk fader terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan si inputnya ini raw. Raw ini nanti akan diisi dengan nilai-nilai polaritas si fader tadi ya. Kalau fader kompon yang nilai komponnya ya. Nah, kalau misalkan nilai komponnya itu lebih dari sama dengan 0,05, maka dia akan mengembalikan nilai positif. Nah, kalau misalkan nilai komponnya itu kurang dari 0,05, maka dia akan mengembalikan nilai negatif. Dan kalau misalkan di antara keduanya, di antara nilai 0,05 atau negatif 0,05, maka dia akan mengembalikan label netral ya. Nah, kemudian yang selanjutnya eh, kita akan menambahkan kolom sentimen atau kolom label ya ke dalam data frame yang kita punya. Nah, kita bikin dulu ininya apa nama kolomnya, kemudian kita masukkan apply ya ke dalam data frame. Nah, ini adalah data frame yang sudah dimasukkan sentimennya. Nah, ini dia. Ini komentarnya, ini sentimennya. Kemudian, nah itu untuk feather ya, untuk model feather. Nah, untuk yang selanjutnya ini untuk yang model Roberta. Nah, kita melakukan pelabelan untuk model Roberta. Di sini kita bikin juga fungsi untuk namanya kategori sentimen Roberta. Inputnya sama ya, row. Tadi row ini akan nanti diisi dengan nilai apa? Nilai tadi polaritas ya yang tadi kita punya. Nah, kalau misalkan si nilainya ternyata eh, apa eh, lebih dari Roberta negatif, maka dia akan mengembalikan nilai positif. Kalau misalkan si nilai Roberta negatifnya itu lebih dari Roberta positif ya, maka dia akan mengembalikan nilai negatif. Nah, kalau misalkan tidak keduanya, dia akan mengembalikan nilai netral. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menambahkan kolom sentimen untuk sentimen Roberta ya. Kalau tadi sentimen Feder, sekarang sentimen Roberta. Masukkan ke dalam data frame yang tadi kita punya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah komentarnya, ini sentimen untuk Feder, dan ini sentimen untuk Roberta. Nah, kita bisa lihat perbandingannya di sini. Memang ada beberapa label yang berbeda itu, ada yang uh, berbeda lah gitu. Kemudian tidak berhenti di sana, kita juga ingin mengetahui apakah dari komentar tersebut, dari keseluruhan komentar tersebut, mana yang lebih uh, banyak gitu kan. Apakah si komentar tersebut lebih banyak komentar positifnya ataukah lebih banyak komentar negatifnya. Nah, di sini kita melakukan perhitungan untuk melihat presentasinya. Nah, eh, di sini nanti untuk model feeder terlebih dahulu ya. Untuk model feeder terlebih dahulu, dia akan apa?
menghasilkan nilai 87,60% untuk label positif dan 9,20% untuk label negatif. Artinya komentar positif di platform ini lebih banyak ketimbang komentar negatifnya. Nah, kemudian untuk yang model Roberta tidak berbeda jauh sebenarnya ya. Kalau tadi 87, ini 83 ya. Cukup berbeda lah sedikit lah gitu ya. 83,20% untuk label positifnya dan 16,80% untuk label negatifnya. Nah, ini hasilnya tetap sama ya. Bahwasanya label komentar positif itu lebih mendominasi di platform di aplikasi tersebut. Nah, kemudian ini untuk visualisasinya. Untuk visualisasi model fader yang warna ini 90,5% itu positif dan sisanya 9,5% negatif. Ini untuk visualisasi Roberta. 83,2% positif dan 16,8% negatif. Nah, itu mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Silakan. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok sentimen analisis yang dimana kita membandingkan dua model yang ada ya, ini model Fader dan juga Roberta. Dan bisa disimpulkan dari data yang muncul bahwa kedua model ini berjalan dengan baik ya, karena meskipun tadi perbedaan data yang ada, maksudnya persentase tingkat positif dan negatifnya, tapi dua-duanya sama-sama menyatakan bahwa data set ini atau reviewer.csv ini kebanyakan tuh review positif dibandingkan review negatifnya. Sekian dari kami, mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.